Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang nafsu makan ikan nila. Saya ingin berbagi pengalaman terhadap kolam saya ini karena waktu kemarin-kemarin nafsu makan ikan nilanya sangat rendah. Jadi setiap diberi pakan tidak langsung dimakan, bahkan bersisa terus. Nah, saya cek dari berbagai hal, ternyata kemarin aeratornya kurang, jadi tingkat oksigen atau kadar oksigen di dalam kolam sangat rendah, sehingga si ikan kekurangan oksigen dan akhirnya dia memiliki nafsu makan yang berkurang. Kemarin aerator di kolam ini sempat rusak. Saya memakai aerator Resan LP60, ternyata rusak dan tidak jalan. Pas dibongkar membrannya jebol. Nah, untuk mengantisipasi, saya sebetulnya sudah memakai beberapa aerator kecil, namun ternyata tidak cukup untuk mensuplai oksigen. Nah, seperti ini Resan yang kecil ini saya gunakan sebetulnya dalam akuarium. Nah, saya kemarin itu diantisipasi memakai aerator kecil yang untuk akuarium, memakai 4 buah, ternyata masih kurang karena memang peruntukannya bukan untuk kolam yang kapasitasnya besar, sehingga kemarin itu ikan-ikannya pada mengap-mengap ke atas, mengap-mengap kekurangan oksigen. Akhirnya saya membeli Resan yang baru atau aerator yang baru, masih merek yang sama, cuman modelnya lebih rendah, itu LP20. Seperti yang ini, yang kita saksikan ini memakai aerator Resan LP20. Nah, selain faktor kadar oksigen dalam kolam yang kurang, nafsu ikan untuk makan juga bisa rendah karena terjadi karena perubahan suhu di dalam air. Seperti saat ini musim pancaroba atau perubahan dari cuaca menuju ke musim kemarau. Ini biasanya udara itu lebih dingin dari sekitar kolam, sehingga mempengaruhi suhu di dalam kolam juga. Kalau udara terlalu dingin, ikan akan stres sehingga nafsu makannya pun akan berkurang. Dan selain stres, udara dingin ini bisa memicu pertumbuhan jamur. Cara mengantisipasinya paling dengan cara kita memasang heater di dalam kolam kita. Heater ini akan menstabilkan suhu udara yang air kolam yang terlalu dingin. Ini bisa dinormalkan kalau kita memakai heater. Yang ketiga yaitu faktor kebersihan kolam. Jadi jika dalam kolam terlalu banyak amonia atau kotoran ikan yang menumpuk, itu dapat menimbulkan racun, dan amonia ini merupakan racun bagi seluruh hewan, ya, termasuk ikan juga. Nah, caranya kita paling menguras sedikit air yang di dalam kolam, yang di dasar kolam kita kuras airnya sehingga amoniaknya ikut terbuang. Nah, kira-kira kalau dari kolam ini sekitar 10 cm ke bawah. Kemudian ditambahkan kembali air yang baru dan dicampur dengan probiotik atau IM4. Yang keempat yaitu faktor makanan. Jadi bila ikan nila kurang nafsu makannya, setelah dicek dari yang nomor pertama sampai yang nomor ketiga tadi sudah normal, tetapi nafsu makannya ternyata masih belum baik, jadi mungkin disebabkan oleh makanan yang kita berikan. Bisa jadi pakan yang kita berikan tidak sesuai dengan selera mereka, atau mereka bosan dan kita tidak diselingi dengan makanan atau penyelin yang lain. Nah, makanan apa yang bisa kita berikan untuk cemilan atau selingan mereka supaya bisa menambah nafsu makan lagi? Kita bisa memberikan
pakan alami mereka, yaitu cacing seperti cacing sutra atau jentik nyamuk, bisa juga kutu air. Demikian sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.